dan Mas dan Ayu, bagaimana nih kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, balik lagi di podcast Pekan Budaya Jawa 2020 bareng aku Zuliatun, mahasiswa Prodi Jawa tahun 2018. Kali ini kita akan membahas mengenai MAPRES. MAPRES di sini mahasiswa berprestasi atau mahasiswa depresi ya. Pasti dan Mas dan Ayu di rumah pada penasaran kan? Nah, kita kenalan dulu yuk dengan narasumber super kita kali ini. Yang pertama nih, ada seorang selebgram, yaitu Mas Eriko Dimas. Halo Mas. Halo. Halo, gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Udah kayak anak CPG ya. Oke, narasumber selanjutnya ada Mas Wibisono yang memiliki nama tenar yaitu Steven Mangap ya. Halo Mas. Halo Mas Steven. Ini manggilnya Mas Steven, Mas PA atau Mas apa ini? Mas Suroh. Inside jokes banget. Nggak lucu buat yang lain, Ngap. Lain kali yang inside jokes. Ayo. Ya. Bang apa biar santai, Bray. Oke. Mas Mangap. Oke, Mas. Pasti dan Mas dan Ayu di rumah nih pada penasaran. Kenapa sih podcast kali ini narasumbernya Mas Erik dan Mas Wibisono? Nah, mungkin Mas Erik dan Mas Wibisono ini boleh mulai menceritakan latar belakangnya dulu. Mulai dari mahasiswa tahun berapa, pernah mengikuti kegiatan apa saja selama ini, dan juga bagaimana nih studi di Sastra Jawa UI. Monggo Mas Erik dulu. Oke, kalau gue itu Sastra Jawa angkatan 2016. Terus kegiatan selama kuliah, terus organisasi, gue ikut BEM, terus gue ikut KMSJ juga, organisasi himpunan, terus ya gitu-gitu doang sih, lomba balap karung, kalau di sayembara, lomba makan permen. Yang bikin sibuk sih paling organisasi BEM sama KMSJ sih. Dulu gue jadi anggota seni dan ketua departemen seni. Jadi gue BEM tuh 2 tahun. Gitu. Wah, mantap banget. Kalau Mas Mangap sendiri gimana nih Mas? Bisa lah diceritain sedikit latar belakangnya ini gimana? Gue sama kayak Erik sih. Sama gue Sastra Jawa 2016. Terus selama kuliah gue ngapain gitu? Selama kuliah gue belajar lah. Belajar. Menyiapkan diri untuk mempersiapkan diri untuk revolusi industri 4.0. Mantap. Generasi milenial. Gue dulu KMSJ selama 3 tahun dari staf PSDM, terus juga sempat pimpin PSDM di biro, sempat apa lagi sih? Lupa gue. Facebook juga sebagai WPO. Oke. Keren banget. Keren banget kalau aku liatin. Nah, Mas Erik dan Mas Mangap, kalau boleh tahu nih, selama perkuliahan semester lalu, lebih tipe mahasiswa yang gimana sih? Kura-kura yang kuliah rapat, atau kupu-kupu, kuliah pulang, atau proy, Mas? Gimana itu sih Mangap ya, kalau itu part-time. Lo mau gue lebih keproyan lo, bentukannya. Ya udah, maaf deh. Kalau gua kumang-kumang, kuliah mangkal. Oh. Mangkal ojek, astagfirullahaladzim. Gua dong. Kirain kulung-kulung, Mas. Kuliah mulung. Itu juga kalau Sabtu Minggu sih paling. Gua nggak pernah jadi kuliah pulang, soalnya di rumah gue tuh bosen, kagak ada apa-apa. Jadi gue selalu mencari kegiatan gitu. Mau ada nggak ada, gue cari pokoknya kegiatan. Rumah orang. Yang penting gue nggak pulang. Lebih enakan di kampus sama teman gitu ya, Mas? Iya, betul sekali. Karena pasti ada aja orang kayak gue di kampus gitu yang nggak mau pulang. Jadi banyak kayaknya, Mas. Oke, kalau dari Mas Mangap sendiri gimana, Mas? Gue tuh kuku.
Gimana itu? Kuliah terus. Udah. Ada kegiatan. Absen nggak pernah jebol lah ya. Dosen gak pernah jebol, bro. Mantap. Kuliah terus. Kritek dulu terus ya, nggak pernah Kritek ngulang. dulu, tidak ngulang 2 kali. Wah, gila. Keren banget sih emang ini Mas Erik dan Mas Mangap ini. Nah, sekarang aku mau nanya ke Mas Erik dulu nih. Jadi, dengar-dengar nih Mas Erik pernah menjadi Mapres nih Mas. Nah, betul apa benar nih Mas? Mapresnya sesuai judul mahasiswa depresi atau mahasiswa berprestasi nih? Dua-duanya ya pernah itu sih. Makanya. Oh. Wah, keren, multi talent ini berarti. Nah, kalau boleh nih, tolong dijelasin dong Mas, Mapres itu apa sih sebenarnya? Dan Mas dan Ayu di rumah nih pasti pada bertanya-tanya. Jadi, ya, gue udah ngomong berkali-kali sih soal ini. Jadi Mapres itu mahasiswa berprestasi. Udah hafal nih, gue udah punya dialog gitu di otak gue. Jadi Mapres itu mahasiswa berprestasi. Nah, itu tuh kayak semacam lomba yang isinya tuh kita mempresentasikan sebuah karya tulis ilmiah dan ide-ide inovatif gitu. Itu tuh tingkatannya pertama di prodi. Kalau di FIB kan program studi ada 15 ya. Nah, masing-masing program studi itu mengirim 2 orang untuk dikirim ke fakultas. Jadi ya gue tuh salah satunya waktu itu. Waktu itu gue sama angkatan 2015 namanya Mbak Eka. Oh ya. Kemudian 2 orang dari Mbak tiap Eka prodi. Suci itu ya Mas? Eka Suci. Kemudian dari 2 orang prodi ini itu diadu di fakultas 30 orang kan jadinya. Sebenarnya pas tahun gua itu adalah jatahnya Mapres angkatan 2015. Nah, cuman gua dimasukin ke situ kata Bu Mara tuh biar belajar gitu, biar persiapan buat tahun depan. Nggak taunya malah yang lolos gua gitu. Itu benar-benar nggak direncanain banget, malah gue rada nggak enak gitu sama Mbak Eka. Jadi kayak dari 30 itu dipilih 6 orang untuk fakultas kan. Dan itu gue masuk salah satunya gitu, masuk ke final. Baru ntar di final diadu lagi. Jadi sebelum final tuh kita digempur gitu loh. Jadi selama 2 minggu tuh gue tutorial Mapres doang, gue nggak kuliah, gue nggak masuk kelas deh. Pokoknya isinya cuman belajar presentasi, terus gue belajar bahasa Inggris, perbaikin paper gitu-gitu selama 2 minggu. Di final dilombain. Nah, yang juara 1 dari FIB ngewakilin FIB ke tahap universitas. Karena gue juara 3, jadi gue tidak sampai ke tahap universitas. Kayak gitu. Oh, oke. Jadi awalnya Mas Erik tuh coba-coba, tapi ternyata malah laki ya Mas jalannya. Alhamdulillah. Puji Tuhan amitabha sih. Jadi rada ngerasa nggak enak dikit ya, karena jatuhnya mengambil tempat seseorang. Betul. Astagfirullah, emang bener-bener Mas Erik ini mengambil rezeki orang. Nggak apa-apa gitu. Tapi itu rezeki orang tuh udah ada yang ngatur masing-masing. Jadi itu emang belum rezekinya Mbak Eka. Nah, mungkin Mas Erik ada tips dan trik gitu supaya menjadi Mapres, boleh dong di-share ke Mas dan Ayu di rumah. Kalau mau jadi Mapres, saran paling utama dari gua adalah belajar bahasa Inggris. Sebenarnya ini juga tidak hanya membantu lo dalam Mapres gitu loh. Zaman sekarang, kemampuan bahasa Inggris tuh menurut gua udah jadi sebuah kebutuhan, udah bukan jadi pilihan lagi. Karena kayak kesempatan exchange, terus lo magang, terus lo apa aja deh, lomba-lomba itu sekarang rata-rata banyak yang membutuhkan bahasa Inggris gitu. Jadi tahap pertama, kalau misalkan kalian merasa bahasa Inggrisnya masih perlu diimprove lagi, ya silahkan belajar bahasa Inggris gitu, karena itu udah jadi skill yang dibutuhkan zaman sekarang gitu sih. Kalau udah, misalkan bahasa Inggris udah nih, TOEFL-nya udah di atas 550 lah minimal, itu baru deh perbanyak prestasi, karena gimana pun Mapres itu mahasiswa berprestasi. Jalur masuknya adalah prestasi gitu, lo harus punya prestasi dulu baru bisa menjadi Mapres. Kayak menang lomba nulis, menang lomba apa aja, yang penting tingkatnya minimal nasional kalau nggak salah. Atau organisasi itu juga dimasukkan ke dalam prestasi kok. Organisasi, volunteer, kayak kegiatan-kegiatan sosial gitu, itu juga termasuk. Oh, oke. Jadi perbanyak itu.
Ya, jadi perbanyak prestasi-prestasi gitu ya, Mas. Yang tingkatnya ya bisa dibilang agak tinggi lah ya, nasional lah setidaknya. Oke. Makasih, Mas. Kalau Mas Mangap nih, kan tadi Mas Erik tuh udah jelasin Mapres tuh mahasiswa berprestasi. Kalau dari segi Mas Mangap sendiri nih, Mas Mangap nih Mapresnya tipe apa? Kan pengertian prestasi itu banyak kan. Kalau dari segi Mas Mangap ini gimana? Seperti yang Erik bilang sih, mahasiswa berprestasi sih. Mantap. Prestasinya yang gimana ini, Mas? Prestasi itu banyak, Mas. Prestasi banyak, benar sekali. Prestasi itu banyak. Ya, lu nggak mesti akademik, lu mesti punya prestasi juga di luar akademik. Cuman ya, yang gue lihat-lihat nih dari topik judul Mapres prestasi dan depresi. Judulnya jahat banget. Prestasi nih, gue sebagai mahasiswa depresi nih. Terus gue juga pas gue mengakui lah itu gue bagian depresinya. Kalau cuman tuh kita nggak bisa bilang Erik sebagai mahasiswa berprestasi itu kalau nggak ada gue, Bray. Betul. Iya. Saya dibutuhkan di sini supaya jadi prestasi. Semuanya itu pasti melengkapi sih, Mas. Kalau ada yang baik pasti ada yang buruk. Bener. Gak dan mungkin buat semuanya yang itu nggak baik berprestasi atau jangan Apa? Kenapa, Mas? Dan yang buat nggak berprestasi jangan kecil hati, Bray. Iya. Sebenarnya malah bisa berprestasi, lu aja nggak nanya. Karena bidangnya beda aja. Dia kan juga megang jabatan juga di FIB. Terus dia banyak organisasi juga. Ya kan kemampuan seseorang kan pasti beda-beda. Ada yang dia skillnya itu di akademik, ada skillnya yang bersosial, kan pasti beda-beda. Jadi setiap orang kalau misalkan memang belum menemukan, kok aku kayaknya nggak berprestasi ya sampai kuliah ini. Mungkin emang kamu belum menemukan jati diri nggak sih, Mas? Tapi gue baru ingat, gue punya prestasi ternyata di FIB, Bray. Apa tuh, Bray? Finalis lomba makan takoyaki di gelar Jepang. Oh iya, betul. Oh iya, serius. Kalah gue vacuum cleaner. Gila tuh orang makan suka. juga punya band, ya kan? Yang namanya sama dengan nama band Waria di Jawa, yang artinya. Mungkin boleh diceritakan. Boleh. Iya, band gue namanya Amuba, tapi pakai V. Iya sih, sering disalah, sering diketukar kita band Waria di Jogja. Bahkan tuh ada posan di IG Amuba, band gue, ada yang komen, ini vokalisnya yang Waria itu ya. Wah, hebat sekali ya. Muka gue. Padahal vokalisnya siapa? Gue. Mukanya muka gue. Beda gitu. Nggak apa-apa kan. Terus kita tawarin manggung di pesantren Waria. Salah orang. Ya gitu. Ya mungkin itu orangnya yang lihat tuh lagi ada minus dikit gitu, Mas. Jadi harus cek mata dulu biar dapat kacamata biar jelas ngelihatnya. Benar. Nah, terus nih emang harus seimbang kan ya, Mas. Sebenarnya kita kuliah itu nggak cuma kuliah mulu, kita tuh harus bersosialisasi juga sama teman-teman. Nggak kayak ya kuliah pulang, udah gitu aja, kayak nggak ada kesan sama sekali ya dalam perkuliahan tuh nggak seru gitu ya nggak sih, Mas? Jadi harus seimbang nih. Nah, terus aku mau nanya lagi nih sama Mas Mangap. Buat Mas Erik, sabar ya, Mas. Sabar. Ini ujian, Mas. Menurut Mas Mangap nih, seberapa penting sih nongkrong sama temen ketika kuliah? Aku yakin sih, nongkrong itu tuh nggak selalu negatif. Pasti ada manfaatnya juga kan. Nah, mungkin bisa dikasih tahu nih, prospek buat diri kita dari nongkrong tuh apa? Iya, sebenarnya bener kata Atun sih, nongkrong tuh nggak mesti negatif ya, karena saat kita nongkrong itu kan kita juga mencari koneksi gitu sama orang sekitar kan. Ya nggak bohong lah, kalau misalnya kita cuma ngandelin kuliah doang, kita bisa kerja ke depannya, itu bullshit. Nggak bisa. Kita juga gitu mencari koneksi. Cuman, jangan terlalu keranjingan nongkrong gitu, sampai lu lupa kuliah gimana. Itu yang sering dilupakan oleh mahasiswa di FIB. Contohnya gimana? Lihat saya.
Apakah saya menyesal? Jelas, saya menyesal. Jangan gitu dong, Mangal. Ini namanya merendah untuk menginti bumi ya Mas jatuhnya. Gitu. Mengintisari. Oh. Belum. Tapi ya saat semester ini ya gue jujur gue menyesali gitu loh, kayak anjir gue kebanyakan nongkrong sih. Karena awal gue mikir kayak nongkrong nih nyari koneksi. Cuma lama-lama ya anjing gimana nyesel dari koneksi gue gitu sih. Buat kalian yang mikir untuk pengen nongkrong di kampus harus mikir juga nongkrong seperti apa yang lu mau. Iya, bijak sekali saudara Mangal. Wes, terima kasih saudaraku Erik. Terima kasih saudara. Mantap. Iya. Emang kita semua bersaudara ini. Nah, emang sih Mas, sebenarnya teman itu berpengaruh banget. Jadi kita tuh harus pinter-pinter milih teman nggak sih Mas jatuhnya? Kalau misalkan teman kita itu, ya oke kita nongkrong, tapi teman kita tuh bisa ngehandle dan ngebagi waktu mana nongkrong, mana kuliah. Itu kayak secara nggak langsung kita juga ikutan teman kita gitu loh. Jadi, gue ini kayak gini, gue ikutan kayak gitu. Bener, ya nggak sih Mas? Bener. Kadang tuh teman emang ada tipe gue bilang teman setan. Dia selalu menjerumuskan lubang yang salah gitu. Misalnya gue baru nyampe kampus nih, rapih nih, set parkir motor, lewat payung. Nyap, mau kemana? Kelas. Udah, nggak usah. Enggak, gue mau kelas. Udah. Ya udah deh, nggak usah kelas deh. Nah itu emang iman lu aja sih lemah sebenarnya. Iya. Imannya lemah banget sih kalau itu, Kik. Masa ditawarin udah gak usah kelas, udah langsung kebujuk, nggak ada itu dibujuk-bujuk. Kadang kita sendiri yang pengen gitu kan, udah rapi gitu kayak, si kampret tuh lagi nongkrong, udah nggak usah kelas. Iya. Tapi menurut gue, justru kita butuh juga tahu tuh teman-teman kayak gitu tuh. Maksud lu temen lu tuh jangan lurus semua gitu, jangan yang benar-benar semua. Karena kalau temen lu yang begitu semua, ya menurut gue nggak seru aja kuliah lu, kayak monoton. Ya sesekali tuh nakal gitu, tapi ya masih dalam batas wajar aja. Tatoan tapi nggak pakai narkoba gitu. Iya sih. Ya dong, Mbak. Kalau kata siapa sih, Awkarin. Kece juga itu prinsipnya. Emang sih, pokoknya temen tuh bener-bener berpengaruh. Karena jujur ya, aku sendiri itu juga kayak gitu. Kalau misalkan temanku nih ngajak, alah udahlah nggak usah kuliah, kayak kuliah nggak ya. Tapi sebenarnya skip itu sangat pengen, kayak semua mahasiswa pastilah. Skip itu adalah jatah tersendiri yang kayak jatah tersendiri gitu kan, yang ya udah pasti harus diambil lah. Tapi kadang di sisi lain kalau mikirnya itu kayak mau skip, tapi kalau ntar kayak ketinggalan pelajaran kayak gimana ya, harus kayak terus akhirnya ya udahlah skip aja sekali-sekali gitu. Kadang ketagihan sekali jadinya berkali-kali gitu. Emang suka gitu. Temennya ini ada aja. Cari temen ya balance gitu, ada yang nakal ada yang baik. Jadi ketika lu skip dan lu ketinggalan pelajaran, ya lu mulai deh tuh deketin yang baik gitu loh. Strategi aja, gue yakin juga mereka yang jadi temen lu itu mendapatkan sesuatu dari diri lu gitu loh. Jadi ya memang berteman itu pasti kita mendapatkan sesuatu dari satu sama lain lah gitu. Saling memanfaatkan juga menurut gue. Dan fine-fine aja selama tadi masih pada batasnya. Jangan sampai lu diajak yang nggak bener gitu, misalkan kayak bakar hutan gitu ya, jangan mau gitu. Ngapain Siapa tahu kan gitu lagi kali aja pengen viral ya, bikin sensasi gitu. Bikin sensasi ya. Memviralkan diri. Mendingan jangan bikin konten yang macam-macam lah, lu bikin konten yang benar-benar kayak bubu gitu. Demo. Ya jadi kalau menurut gua cari teman yang balance lah, yang bisa ngajarin lu untuk benar dan yang bisa ngajak lu untuk bersenang-senang juga. Harus punya dua-duanya. Bener. Emang harus balance banget sih kalau kita nyari teman bersosial
organisasi kayak gitu tuh. Nah, terus semua orang kan pasti punya masalah kan Mas ya dalam perkuliahan itu. Nggak mungkin nggak ada masalah, itu nggak mungkin sama sekali. Namanya juga kita manusia, apalagi dalam perkuliahan itu menurutku masalahnya itu lebih rumit gitu loh daripada kita SD, SMP atau SMA. Karena kayak kalau kuliah itu kadang pengen balik jadi anak kecil yang kita tiap hari main, nggak ngapa-ngapain, terus kayak cuma hihi doang, nggak mikirin apapun. Nah, pertanyaanku nih buat Mas Mangap ya. Mungkin Mas Mangap bolehlah kasih contoh gitu ya, masalah yang pernah dialami dan gimana sih cara menjalani perkuliahan nih agar tetap semangat menempuh pendidikan, karena pasti kan nggak mudah kan ya kuliah ini. Gimana nih Mas? Untuk masalah sih gue di kampus, kalau misalnya kita ngomong secara akademik, ya gue banyak itu beberapa matkul yang gak lulus, dan setelah gue pikir-pikir ya itu salah gue sendiri gitu kan, kayak anjir masih ngulang, sekarang lulus kayak sekarang aja gue masih kritik bareng lulu pada angkatan 18. Itu problem buat gue gitu sekarang gue hadapi, ya anjir gue mesti matkul segala macem, dan ditambah gue juga kuliah kan bayar sendiri gitu, gue ngojek dari ojol, gue mesti bagi waktu gitu untuk ya nyari duit, nongkrong. Itu masuk salah satu masalah gue sampai sekarang sih, gimana bagi waktu. Walaupun sekarang di pandemi ya, bagi waktu tuh susah. Itu permasalahan nomor satu kuliah, bagi waktu. Iya sih, manajemen waktu itu penting banget emang. Lu jangan bangga dulu deh temen lu banyak di mana-mana, tapi kalau lu nggak bisa bagi waktunya. Kadang banyak gitu orang bangga di kampus kan, kayak temen lu banyak di kampus bro. Jangan bangga dulu kalau belum bisa bagi waktu yang tepat. Dan sekarang waktunya gue untuk membayar semua kebodohan gue di semester terakhir ini. Yeah. Insya Allah semester terakhir, ya Allah, amin. Amin ya Allah. Semoga bisa cepat. Ya. Iya sih, emang manajemen waktu tuh bener-bener sulit banget Mas. Apalagi ditambah dengan keadaan yang kayak gini itu pasti makin kacau balau sih kalau kataku. Bener kata Mas Mangap. Nah terus Mas Mangap sendiri ngadepin apa ya? Buat bisa memanage waktu sendiri itu kayak gimana Mas? Untuk memanage waktu sendiri tuh gue sampai sekarang tuh masih belajar ya. Bahkan gue jujur gue bikin reminder tiap hari gitu, jadwal gue kayak jam segini mesti ngapain, jam segini mesti ngapain. Palingnya buat patokan gitu gue harus apa. Dan walaupun ujung-ujungnya gue abaikan sih, kayak dulu kita juga bisa lah gitu. Terus itu masih sampai sekarang caranya itu gimana gitu, gue juga masih bingung gitu. Kayak dari diri gue sendiri juga sih yang masih masih bebel gitu. Ya sih, kayak gitu tuh emang sebenarnya harus dibangun dari diri sendiri. Kalau menurutku sih niat sih Mas, kayak pertama tuh niat, kalau kita udah niat pasti bakal kesampaian. Nah yang kedua itu konsisten sih kalau menurutku, ya nggak sih? Kalau kita udah niat tapi kita nggak konsisten, itu sama aja kalau menurutku. Jadi kita harus benar-benar niat nih, udah niat udah 100%, terus kita ngejalanin niat-niat tersebut dengan konsisten. Itu pasti insya Allah sih ya, insya Allah itu pasti bakal lancar lah. Amin, benar-benar. Satu ya, konsisten hal paling berat untuk dilakukan. Iya, asli berat banget. Jujur aku sendiri juga ngerasa kayak gitu. Nah, dan bahkan kalau kita Erik pun yang berprestasi juga pasti susah juga kan Erik untuk konsisten. Iya, parah sih. Maksudnya, ya buktinya kita lulusnya bareng. Iya. Kalau dari segi Mas Erik sendiri gimana nih? Kalau masalah gua ya sama aja. Pasti manajemen waktu yang gua overtime tuh belajar gitu. Karena emang dari semester awal itu gua udah ikut organisasi kan. Dari semester 2 itu gue udah jadi anggota BEM, gue jadi ketua kontingen dulu, dan itu tuh bener-bener menghabiskan waktu banget. Gue tuh setiap hari pasti pulang di atas jam 10 malam karena harus nungguin kontingen pelatihan, harus ikut technical meeting, gini-gini gitu. Pasti ada aja kegiatan. Jadi
selain kuliah yang semester awal tuh pasti berat kan, ada MPKT, ada banyak lah, ada PBJ yang tiap hari. Itu tuh nge-manage waktunya susah karena lu juga harus belajar dong. Tujuan utama lu kuliah kan pasti belajar dulu ya nggak sih? Baru itu yang lain. Iya. Kayak lu tuh bayar BOPB tuh untuk belajar gitu. Jadi ya gue sempetin selagi gue nungguin kontingen latihan, gue sambil ngerjain tugas. Tapi ya every once in a while ya pasti telat ngumpulin atau nggak ngumpulin tugas. Menurut gue ya it's fine, itu kayak bagian dari hidup gitu loh. Kayak lu tuh nggak bisa berhasil terus gitu, kayak lu manage waktu terus lu berhasil terus tuh nggak bisa, pasti ada aja saat lu kepleset gitu, misalkan kayak nggak ngumpulin tugas atau lu ngulang makul atau lu UASnya jelek, pasti ada aja gitu. Iya, benar sih. Dan lu nggak bisa terlalu terpuruk sama hal itu gitu. It happens in life kayak gitu, kayak ya udah jadiin pembelajaran aja, jangan takut buat gagal pokoknya. Jangan khawatir. Bener sih. Kalau misalkan diibaratin tuh kayak kita tuh jalan, pasti jalan tuh nggak mungkin semuanya mulus kan, pasti ada yang bolong-bolong bergeronjal. Terus kayak kita pas kena geronjalan itu tiba-tiba jatuh. Nah kita tuh nggak harus dengan kejatuhan kayak gitu kita udah aku trauma, nggak mau naik motor lagi, nggak mau naik lagi, kayak nggak harus gitu kan. Kayak dari situ tuh kita bisa belajar kayak oh ya udah berarti emang selanjutnya aku emang harus lebih berhati-hati biar nggak masuk ke lubang itu lagi gitu, nggak sih Mas? Betul, apalagi kuliahnya di Depok, jalanannya dari yang Batu Kerikil sampai Batu Kali di tengah jalan juga ada tuh di situ. Aduh, emang ini Depok ini emang luar biasa ya Mas? Luar biasa. Asli. Ya. Luar biasa. Kota religius. Jangan lupa. Kota religius. Lu warga Depok ya, Rik ya? Hitungannya? Born and raised Depok. Depok versus everybody. Nah, kalau dari Mas Mangap sendiri nih, sebenarnya apa sih yang jatuhnya memotivasi gitu buat Mas Mangap? Apa yang jadi yang Mas Mangap jadiin motivasi gitu buat ngejalanin ini semua, Mas? Untuk motivasi pertama nih, paling satu banget. Gue tuh gap year 2 tahun. Itu sih. Motivasi tertarik ya? Bisa diceritain dulunya gimana? Awal banget gimana? Awalnya gimana? Kayak ngapain gitu, Mas? Awalnya dulu gue kuliah di UB ya, tahun 2014. Ambil perpustakaan. Apa, Mas? Perpustakaan, JIP, perpus. Oh, ya. Yeah. Setahun doang tuh, setahun. Satu karena mahal, satu karena kuliah gue juga belangsak. Gue kayak nggak tahu diri gitu, udah kuliah mahal mas ya, kelakuan. Akhirnya gue bandel. Itu kayak, ini kuliah gue bakal chaos nih. Udah lah, gue berhenti aja lah, set. 15 sampai 16 tuh kosong, mempersiapkan diri lah istilahnya untuk SBM, walaupun sebenarnya kagak ya. Dan akhirnya SBM lagi, alhamdulillah keterima di UI gitu. Harus sebagai kayak ini balas kesalahan lah, balas kesalahan selama di UB. Nah tapi faktanya terulang lagi. Sampai saat ini kuliah lulusnya. Nah, makanya sekarang reminder gue tuh, lu telat. Lu lulus umur 25. Sekarang pekerjaan minimal umur 25 maksimal 25 lamaran. Kalau lulus lebih, lu mau kerja jadi apa? Gitu loh. Hari-hari gue tanamkan mindset seperti itu, kayak kira gue agak rajin kuliah lah semester kemarin gitu. Yang udah saatnya mikir gitu. Tua lu bro, mikir bro. Mantap. Dan juga itu kan cepet-cepet nyari duit buat keluarga lah, karena ya gue biayain diri gue sendiri, gue biayain keluarga juga sekarang. Kayak biar cepet-cepet lulus supaya makin cepet lah biayain keluarga dengan uang yang lebih gitu. Betul. Mantap banget. Emang Mas Mangap ini mahasiswa berprestasi yang budiman judulnya, jadi ntar ganti. Yang budiman, kayak
keren banget sih menurutku motivasi yang kayak gitu. Maksudnya kita tuh harus pasti semua orang tuh harus mempunyai motivasi sih kalau kataku. Apapun itu tuh harus menjadi motivasi, dan kita tuh harus sadar dengan apa yang sudah kita lakukan gitu nggak sih Mas jatuhnya. Kayak kalau kita salah yuk kita harus sadar kesalahan itu dan mencoba buat merubah semuanya, meskipun emang terlambat, tapi kalau kata pepatah sih lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, nggak sih Mas? Betul. Nah, Cantik loh. keren ya MC-nya nih ya. Dari mana sih nih MC-nya nih? Cakep lagi. Iya. Dari tadi Mas, dari tadi ya. Mau nggak sih? Pacarnya tuh. Aduh, apa ini? Tadi gue lihat pas awal lah kok Pevita Pierce ini. Cuma ada keseret angkot dikit aja, kayak udah bengkak dikit. Aduh. gitu. Sama. Pevita Pierce ini. Pevita Pierce tapi kerja di Priuk gini bentukannya. Berat hidupnya, berat. Berat hidupnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, semoga hamba kuat menghadapi makhluk-makhlukmu ini ya Allah. Kuat lah. Bukan setahun jadi anak buah gua Mary. Iya. Kuat lah tuh. Emang. Harus kuat lah. Kita tuh emang harus punya motivasi gitu kan. Emang keren banget sih menurutku Mas Mangap ini. Keren banget. Oke, terus sekarang giliran Mas Erik nih. Kan udah dianggurin nih dari tadi, udah dianggurin. Maaf ya, aku menganggurin. Oh, ternyata lu nyadar juga. Dia tadi gue kayak udah live aja. Sadar, Mas. Sebenarnya aku sadar, cuman ya udah lah ya. Oke, Mas Erik kan sekarang tuh udah pernah kan? Ya, udah pernah dan sekarang tuh masih menjadi mahasiswa berprestasi. Pasti kita tuh harus struggle gitu kan dalam membagi waktu sama temen. Terus gimana sih apa ya soal latar belakang semangat atau motivasi gitu, kayak yang memotivasi Mas Erik mungkin ya mengikuti kegiatan pemilihan Mapres sampai bisa exchange ke luar negeri itu gimana? Ini kan katanya pernah exchange ke Malaysia. Maksudnya yang memotivasi gue untuk terus maju gitu ya? Pasti dan Mas dan Ayu di rumah sakit juga butuh motivasi kan, apalagi di saat pandemi kayak gini tuh. Betul. Kalau gue bilang motivasi terbesar gue ya teman-teman gue sih. Teman-teman kalau kalian nonton. Anda Sipun. Termasuk Mangap. Wuhan. Ya jadi kalau buat gue yang memotivasi gue jujur beneran teman-teman, karena emang dari awal gue ikut seleksi Mapres, dari awal gue daftar ini itu organisasi, yang ada nemenin gue tuh pasti teman-teman gue gitu, kayak mereka tuh dukung, mereka beliin gue makanan, terus kadang kalau gue lagi keteteran di bidang akademis mereka bantuin gue ngerjain tugas. Misalnya nih kayak ada tugas kelompok, pasti mereka tahu kalau misalkan gue lagi sibuk, gue dikasih tanggung jawab yang paling kecil gitu loh. Jadi bobot gue itu nggak setara gitu sama mereka, karena mereka tahu gue tuh lagi kesusahan, dan itu yang sangat gue syukurin banget dari teman-teman gue adalah mereka tuh sebaik itu. Terus ketika di Malaysia juga kan gue homesick parah gitu kan, tapi teman-teman gue tuh rajin nelpon, rajin nanyain kabar. Sampai sekarang nih teman-teman gue udah pada lulus dan gue masih menyusun TA, mereka tuh masih suka bantuin gue. Ada yang bantuin nyari jurnal, bantuin nyari kayak gitu-gitu. Pokoknya adalah teman-teman yang baik lah, yang gue bilang, kayak yang bisa diajak seru-seruan tapi yang baik juga gitu. Karena ketika lu dikelilingi orang-orang yang suportif, secara nggak langsung tuh lu sendiri jadi positif gitu loh mindsetnya. Dan kenapa gue bisa exchange, bisa itu karena gue opportunist sih. Jadi kayak ada kesempatan apa pasti gue ambil. Masalah susah atau enggaknya gue mikirnya urusan belakang dulu aja ya. Iya. Dan itu kadang jadi ini juga sih, jadi kesalahan juga, karena ada yang
bobotnya jauh di atas gue, tapi selama ini untungnya sih survive aja, karena lagi-lagi pasti ada temen yang bantuin gue. Jadi Bener-bener. Jadi kayak selagi ada kesempatan kita coba aja dulu nggak sih Mas? Kalau kita nggak nyoba itu kita nggak akan tahu rasanya gimana. Iya. Dan kayak urusan berhasil atau enggak itu urusan belakang. Yang penting kita udah nyoba dan udah berusaha. Ya nggak sih Mas? Ikut aja deh semuanya, pokoknya yang ada organisasi kepanitiaan ikutin aja. Oke. Membuka mantap bisnis. Banget. Sip, mantap banget. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk kedua narasumber hari ini. Apa pesan bagi rekan-rekan mahasiswa yang juga sedang sama-sama struggle nih dalam menghadapi perkuliahan? Gimana nih biar waktu buat teman dan buat kuliah itu seimbang? Bisa nih, silakan dari Mas Mangap dulu deh. Kalau tips dari gue sih kayak tentuin dulu prioritas lu di sini apa. Lu sini kampus ya, lu kuliah gitu tujuan lu. Kalaupun lu mau melenceng dikit ikut organisasi atau nongkrong segala macem, itu nggak apa-apa. Tapi lihat lagi prioritas lu di sini tuh ngapain. Kuliah, pendidikan nomor 1. Jangan sampai gitu pas udah semester tua lu nyesel. Kayak gue ngapain aja nih dulu di kampus nih, kok gini-gini doang. Isilah ke hal-hal yang positif gitu. Kayak Erik ikut exchange gitu kan. Gue juga pernah ikut exchange. Ikut gue daftar sama di Afsel. Kirim gue ke Afsel. Cuman pas orang Afsel, punya zebra ke sini. Kenapa? Disangkanya orang UI ngirim beruk. Kenapa, bro? Aduh. Kenapa, bro? Nanti ngirim beruk ke sini. Jadi prioritas ini dari gue prioritas. Oke, mantap. Kalau dari segi Mas Erik sendiri gimana nih Mas? Pesan buat rekan-rekan. Kalau dari gua ya, untuk memanage waktu ya itu tadi bener kata Mangap. Tentuin prioritasnya apa. Kalau emang prioritasnya kuliah ya kuliah gitu. Kuliah yang bener dulu, baru yang lain tuh nyusul gitu. Istilah kata pondasi lu tuh kuatin dulu, baru lu bisa melenceng kemana-mana. Kayak gitu. Terus kalau gua emang orangnya tuh sangat-sangat terjadwal gitu loh. Jadi gue tuh selalu punya buku buat ngatur jadwal gue mingguan atau per bulan gitu. Jadi gue tuh selalu tahu seminggu ini gue bakal ngapain aja. Dan itu sekarang bisa dilakukan di handphone. Kalian bisa pakai Google Calendar atau yang lain. Tapi karena gue nggak suka pakai digital, nggak bakal gue buka. Kalau gue buka handphone pasti udah buka yang lain. Nggak mungkin gue buka Google Calendar, makanya gue selalu godaannya banyak banget. Iya, godaannya banyak banget nih kayak. Makanya nih online kelas adalah godaan terbesar buat gue karena untuk kemana-mana tuh banyak banget. Lagi kelas kayaknya itu buat semua orang deh kayaknya. Godaannya tuh semua orang. Gak cuma Mas Erik sama Mas Mangap doang nih. Iya, asli. Terus gue pribadi nggak ada masalah kalau misalkan kalian memilih untuk jadi mahasiswa kupu-kupu. Dalam artian kalian tuh melakukan sesuatu yang emang berguna gitu. Kupu-kupu, jangan jadi kupu-kupu cuman karena malas bergaul terus udah di rumah rebahan doang. Terus di rumah cuman ngapain gitu yang nggak penting. Kalau mau jadi kupu-kupu seenggaknya lakuinlah hal yang berguna gitu loh, kayak misalnya buka usaha, terus buka usaha atau kayak Mangap gitu loh, dia pulang untuk bekerja gitu. Atau lo mengasah skill, misalkan lo di rumah belajar melukis, apa-apa, pokoknya lakuin sesuatu yang positif. Kalau mau jadi kupu-kupu, kalau lo nggak mau jadi kupu-kupu, wah pilihan lo lebih banyak lagi menurut gua. Kayak di UI itu organisasi pasti ada aja yang buka, panitiaan pasti ada aja yang buka. Ketika kalian jadi mahasiswa UI itu kesempatan banyak banget. Kesempatan change itu banyak banget, kalian nggak harus mapres. Kalau misalkan kalian follow Instagramnya International Office-nya UI, itu hampir tiap hari itu pasti ada aja kesempatan karena kampus kita itu cukup banyak relasinya. Jadi bener banget. Kalian nggak manfaatin itu. Kalian tuh anak UI guys. Yo. Mantep. Kece parah. Oke, jadi emang yang harus itu tuh diprioritasin dulu ya Mas, kayak prioritas itu
nomor 1 lah. Pesan dari Mas Erik dan Mas Manga. Oke. Oke, makasih banget. Kenapa sih? Oke, dalam keadaan pandemi gini nih pasti kan pengennya tuh nongkrong sama temen dan ketawa-ketawa bareng gitu kan buat nyimbangin stresnya kuliah. Tapi harus ditahan dulu ya buat Denmas dan Denayu di rumah. Dan harus tetap mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan tetap juga jaga kesehatan. Ya nggak sih, Mas? Betul, dan jangan lupa nonton PBJ. Iya, bener banget. Jangan sampai nih. PBJ online nih. Mantap banget ya tadi. PBJ 2020. Jangan sampai nih kita kalah sama si corona ini. Dan semoga keadaan tuh bisa cepat membaik nggak sih, Mas? Biar kita tuh bisa nongkrong-nongkrong dan meet up sama teman yang lain. Ya nggak sih? Betul. Ingat bro, Wuhan udah dugem sekarang. Ngiri nggak lu? Kampret banget sih gue. Iya. Gila. Yuk, mari kita... Wuhan sekarang dia doain kita apa nggak sekarang nih malah dugem. Iya. Kan gue ingin mengadakan pengajian lagi bareng-bareng bersama teman-teman gue gitu loh, baca Yasin. Iya. Pengajian di hari Jumat malam itu ya, Mas. Iya. Kangen gue gitu bangun di sepertiga malam ke masjid untuk berdoa. Iya. Siap santun. Oke, makasih banget ya buat Mas Erik dan Mas Manga hari ini. Nah, tentunya menjadi pengetahuan baru lagi kan bagi aku dan Mas Denayu di rumah. Nah, nggak kerasa nih guys, kita udah ngobrol-ngobrol selama 30 menit lebih nih kayaknya. Wow. Lebih banyak. Dan kita nih udah di ujung acara ini, Denayu dan Mas. Nah, terima kasih banyak buat Mas Erik dan Mas Steven Mangapaya alias Mas Wibisono sudah mau berbagi pengalaman dengan Mas Denayu di rumah. Jangan lupa untuk terus pantau lini masa kami karena akan banyak kegiatan Pekan Budaya Jawa 2020 yang menarik lainnya. Nah, saya Zuliatun mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. See you guys. Udah kan ya? Asik. Oke.